Pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2021 di Roma, Paus Fransiskus secara resmi membuka Sinode ke-16 para uskup. Pembukaan di seluruh keuskupan sedunia terjadi seminggu sesudahnya, yakni Minggu 17 Oktober 2021. Uskup Maumere Monsinyur Edwaldus Martinus Sedu dalam surat gembala untuk pembukaan Sinode para uskup ini juga mengajak segenap umat beriman untuk berjalan bersama dalam sinode ini. Sinode para uskup merupakan sinode yang dilaksanakan oleh Badan Konsultatif untuk membantu Paus, terdiri dari perwakilan para uskup dari seluruh dunia. Sinode ini dibentuk sejak Konsili Vatikan II dan pada tahun 2021 sampai 2023 merupakan sinode yang ke-16. Pada sinode ke-16 para uskup ini, Paus Fransiskus mengajak kita sekalian untuk berjalan bersama. Jalan sinodalitas inilah yang diharapkan oleh Allah dari Gereja Milenium ketiga, perjalanan yang mengikuti pembaharuan gereja sebagaimana direkomendasikan oleh Konsili Vatikan II. Di sini Paus Fransiskus mengajak kita untuk merefleksikan bersama perjalanan bagaimana menghidupi persekutuan, mewujudkan partisipasi, dan membuka diri untuk bermisi. Dalam menjawab panggilan untuk berjalan bersama, kita perlu mewujudkan tanda kenabian dengan mendampingi kaum miskin dan yang paling hina untuk menyuarakan suara mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa perjalanan sinodal kita ditandai perubahan-perubahan penting dalam masyarakat. Kita dipanggil untuk membaca tanda-tanda zaman. Tragedi global pandemi COVID-19, kekerasan di mana-mana, ketegangan sekularisasi yang menyuburkan intoleransi dan kekerasan dan sebagainya. Situasi ini membangkitkan perasaan bahwa kita berada di perahu yang sama dan masalah satu orang adalah masalah semua orang. Oleh karena itu, dalam semangat Gereja Sinodal, Keuskupan Maumere mendalami tema dialog dan kerjasama di tengah masyarakat dan tema membina diri dalam sinodalitas. Dua tema ini dikemas dalam Kula Babong bersama melalui katekese Advent di KBY, Fokus Group Discussion atau FGD, serta survei pastoral secara online dan offline bagi kelompok kategorial. Ini merupakan strategi yang dipakai oleh Keuskupan Maumere dalam rangka melibatkan partisipasi seluruh umat dalam perhelatan akbar Sinode ke-16 para uskup ini. Katekese umat dijalankan dalam komunitas-komunitas basis gerejani dalam hari-hari di masa Advent 2021. Seluruh paroki sekeuskupan dari Boganatar di bagian paling timur keuskupan ini sampai dengan Nuaria, bagian paling barat, serta dari Palue bagian paling utara sampai dengan Halhebing yang merupakan bagian paling selatan keuskupan ini melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Bahan katekese yang dikemas dalam 3 tema besar, yakni dialog gereja dengan budaya, dialog gereja dengan politik, serta rangkaian ibadat tobat menjelang perayaan Natal 2021 dilaksanakan secara berkelanjutan, baik di komunitas teritorial maupun kategorial. Situasi Advent tahun 2021 didedikasikan kepada keterlibatan umat dalam gerakan bersama menjawabi undangan Paus Fransiskus untuk bersinode dalam satu payung tema menuju gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Selanjutnya, perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 sangat kental dilatar belakangi oleh tema menuju gereja sinodal.
Selain katekese di bulan Advent 2021, tema Sinode ke-16 para uskup juga dibahas dalam FGD. Tim FGD mendiskusikan secara serius tema garapan keuskupan ini, yakni dialog gereja dengan budaya setempat, dialog gereja dengan politik, dan membina diri dalam semangat berjalan bersama atau sinodalitas. Hasil FGD kemudian dituangkan dalam butiran refleksi katekesi Advent serta pokok-pokok pikiran untuk survei pastoral Keuskupan Maumere. Survei pastoral dijalankan secara online dan offline. Survei ini menyasar pada beberapa kategori responden, yakni para rohaniwan, biarawan-biarawati, para pelayan pastoral awam, serta para anggota organisasi rohani, OMK, dan umat yang tersebar di 38 paroki di Keuskupan ini. Survei ini melibatkan 2.558 responden yang tersebar di semua paroki di Keuskupan ini. Tim survei bertemu dengan para responden dari paroki ke paroki dan juga dari komunitas ke komunitas. Demi memenuhi tuntutan jumlah responden yang diharapkan, maka tim survei mulai menyisir paroki-paroki jauh untuk mendapatkan responden yang memadai. Tim survei ke Boganatar, Nebe, Talibura, Runut, juga ke arah barat menuju Nuaria, Wolofeo, Feondari, Mauluo, dan Lekebai. Tidak ketinggalan juga bahan-bahan survei dari paroki-paroki dijemput dan dikumpulkan mulai dari Sika, Bloro, Wairpelit, Koting, Watu Blapi, Kloong Rotat, dan beberapa paroki lainnya. Survei ini menggunakan teknik pengumpulan sampel secara aksidental, artinya para responden akan dimintai pendapatnya ketika ada aksi-aksi di paroki dan komunitasnya, semisal ketika ada pertemuan di paroki, ketika ada pembinaan persiapan penerimaan sakramen, atau ketika selesai merayakan Ekaristi. Semua paroki di Keuskupan ini terlibat dalam kegiatan survei pastoral ini. Tim pengolah hasil survei pastoral ini merupakan tim gabungan antara Pusat Pastoral Keuskupan Maumere dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Nusa-Nipah. Rangkuman hasil survei dan rangkuman hasil katekesi di masa Advent 2021 menjadi bahan baku diskusi dan pendalaman materi Prasinode ke-16 para uskup di Keuskupan Maumere. Hasil katekesi dan survei menjadi gambaran umum kondisi konkret kehidupan umat di Keuskupan Maumere menyangkut pemahaman, penghayatan, serta tingkat kepuasan umat atas penghayatan mereka dalam hubungan dengan dialog antara gereja dengan budaya setempat, gereja dengan politik, dan membina diri dalam proses formasi Kristiani dan manusiawi yang selama ini telah dijalankan di wilayah Keuskupan Maumere. Rangkuman hasil katekesi dan survei pastoral merupakan potret konteks pastoral Keuskupan Maumere. Dari konteks inilah refleksi akan dibuat demi satu sintesis untuk dibahas selanjutnya di tingkat konferensi para uskup nasional, benua, dan dunia. Sinode ke-16 para uskup adalah sebuah perayaan iman, dibingkai dalam semangat berjalan bersama dalam terang Sang Sabda. Sinode ini dirayakan. Dengannya, seruan Sang Guru untuk bertolaklah ke tempat yang dalam, Duc in altum, akan menjadi roh yang terus mengalir dalam seluruh nadi pastoral keuskupan ini. Salam satu hati, Tuhan memberkati. Hamapu Benjar.